Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Ratapan pasal 2 ayat 7 mengatakan, Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tinggal sertaku. Hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada kutemu, Maha Penolong tinggal sertaku. Ini adalah salah satu baris dari lagu Kidung Jemaat Yayasan Musik Gereja Yamuger nomor 329 dengan judul Tinggal Sertaku. Merupakan nyanyian doa permohonan penyertaan Tuhan saat menghadapi penderitaan, kegelapan, dan kematian. Ditulis oleh Henry Francis Lyte pada tahun 1847 saat ia sekarat karena penyakit tuberkulosis. Lagu ini terinspirasi kisah perjalanan ke Emmaus, Injil Lukas pasal 24 ayat 29, dan pergumulan pribadinya. Sobat Kairos yang terkasih, masa pembuangan bangsa Israel di Babel memang amatlah menyengsarakan. Keberadaan mereka sebagai umat Tuhan dipermalukan sedemikian rupa. Demikian pula yang masih tersisa di Yerusalem, mereka hidup dalam kemelaratan dan ketiadaan pangan. Kemana mereka mau mengadu? Pada akhirnya, mereka pun sadar bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa menolong mereka. Mereka pun tahu bahwa pertolongan dari bangsa-bangsa lain bersifat mengikat mereka untuk menjadikan mereka budak. Semua jalan tertutup. Hanya satu jalan untuk mereka bisa memperoleh pertolongan, yaitu saat menghadap ke atas berseru kepada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 2. Saat semua mengecewakan, ingatlah Tuhan ada. Ia yang mengendalikan hidup kita. Tuhan terus memantau keberadaan kita, sekalipun kita sering tidak mempedulikannya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia hendak mengatakan kepada kita, tidak ada seorang pun yang dapat menghibur karena murka Tuhan. Betapa Tuhan menyelubungi Putri Sion dengan awan dan murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Pasal 2 ayat 1. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Pasal 2 ayat 2. Ia membidikkan panahnya seperti seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata, dan kemah Putri Sion memuntahkan geramnya seperti api. Pasal 2
ayat 4. Dalam kemarahannya yang dahsyat, ia telah menolak raja dan imam. Pasal 2 ayat 6. Engkau telah membunuh mereka pada hari murkamu, membantai tanpa belas kasihan. Pasal 2 ayat 21. Pada hari murka Tuhan tidak seorang pun yang dapat lolos dan selamat. Pasal 2 ayat 22. Intensitas ratapan ini terletak pada murka Tuhan. Nabi Yeremia meratapi kurangnya penghiburan dan pertolongan di tengah kesedihan mereka atas kehancuran Yerusalem. Kehancuran Yerusalem begitu menggelisahkan bagi Yeremia, sehingga ia terus-menerus merujuk kepada murka Tuhan. Dalam murkanya, Tuhan tidak menyayangkan rakyat maupun bangsawan. Yeremia menyajikan gambaran hukuman Allah yang dahsyat, betapa menakutkannya murka Allah itu. Yeremia berharap agar kita memiliki kebencian tingkat tinggi kepada dosa. Kita tidak akan dapat memahami dahsyatnya murka Allah bila kita tidak memahami betapa besar kebencian Tuhan terhadap dosa. Sobat Kairos yang terkasih, kita jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak akan melaksanakan penghakiman, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kitab Roma pasal 2 ayat 5. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 7. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Dosa-dosa kita akan dihakimi jika kita memiliki hati yang keras dan tidak bertobat. Kita harus mengembalikan hati kita kepada Tuhan. Penghakiman Tuhan yang diserukan Yeremia ini kiranya membuat kita berlutut dalam penyesalan atas dosa-dosa kita. Mari membenci dosa. Mari hidup dan tinggal di dalam kekudusan Tuhan. Ia memenuhi hati kita. Hasilnya, kita bukan hanya diluputkan dari murka Tuhan, tetapi juga dilayakkan untuk tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Sobat Kairos yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.